Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menargetkan pendapatan negara bukan pajak lelang hingga akhir tahun 2024 mencapai 1 triliun rupiah. Hingga saat ini penerimaan negara bukan pajak dari lelang sudah mencapai 800 miliar rupiah. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan menyosialisasikan lelang aset negara, yakni sejumlah alat rumah tangga kepada masyarakat melalui kegiatan DJKN on the Street Beat Move Optimize di Jakarta pada Minggu 15 Desember 2024. Direktur Lelang DJKN Kemenkyu Tavianto Nugroho menyebutkan, sepanjang tahun 2024 penerimaan negara bukan pajak dari lelang sudah mencapai 800 miliar rupiah. Ditargetkan hingga akhir tahun 2024, hasil lelang bisa mencapai 1 triliun rupiah. Kita masih 1 bulan lagi, mudah-mudahan bisa paling tidak sama dengan tahun yang lalu. Atau bisa lebih, karena kalau tahun lalu kita melayani lelang ya KPKNL, itu berjumlah sekitar 70.000. Sekarang sudah 108.000 layanan yang semua di 71 kantor kami di lapangan. Kedepannya DJKN juga akan melakukan DJKN on the Street di beberapa kota besar di Indonesia. Pelayanan lelang yang diberikan DJKN dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat melalui portal lelang.go.id. Cukup ikuti 5 cara, yakni daftar akun di lelang.go.id, pilih dan cek objek lelang, kemudian setor uang. Pemirsa, pemerintah memberikan diskon tarif listrik hingga 50% yang akan berlaku pada Januari hingga Februari 2025. Diskon tarif ini khusus untuk pelanggan listrik dengan daya terpasang di bawah 2.200 volt ampere. Pemerintah memutuskan untuk memberikan diskon tarif listrik hingga 50% per 1 Januari 2025. Diskon tarif ini berlaku untuk 2 bulan, yakni Januari hingga Februari 2025, dan khusus untuk pelanggan listrik di bawah 2.200 volt ampere, seperti 1.300 VA dan 900 VA. Dalam konferensi pers paket stimulus ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada Senin 16 Desember 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan bahwa diskon tarif listrik 50% ini diberikan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan daya listrik terpasang di bawah atau sampai dengan 2.200 volt ampere, diberikan biaya diskon sebanyak 50% untuk 2 bulan. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, diskon tarif listrik 50% ini akan mencapai 81,4 juta rumah tangga. Berdasarkan data, sebanyak 97% pelanggan di PLN masuk kategori ini dan akan membayar tagihan listrik lebih murah selama 2 bulan. Ini mencakup 81,4 juta rumah tangga sendiri atau pelanggan. 97% pelanggan di PLN masuk kategori ini dan mereka mendapatkan diskon tarif listriknya 50% lebih murah selama 2 bulan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya kesiapan menghadapi bencana untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan. Hal itu disampaikan Gibran saat memimpin apel kesiagaan Badan Amil Zakat Nasional Tanggap Bencana dan Rumah Sehat Basnas di lapangan Pancasila Simpang 5, Kota Semarang. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi pembina apel kesiapsiagaan sekaligus membuka rapat koordinasi nasional Basnas Tanggap Bencana serta Rumah Sehat Basnas 2024 yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya kesiapan menghadapi bencana untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan. Sebagai negara yang terletak di Ring of Fire, Indonesia menghadapi risiko tinggi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, erupsi gunung berapi, dan longsor. Selain itu, Wapres juga menyoroti dampak perubahan iklim pada 2023 yang menyebabkan 5.400 bencana, merusak 36.000 unit infrastruktur, dan mempengaruhi jutaan masyarakat di berbagai daerah. Bencana alam yang terjadi juga mengakibatkan dampak turunan yang seringkali menambah kerentanan masyarakat, baik terkait kemiskinan, kelanjutan pendidikan, dan kesehatan. Oleh sebab itu, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi sangat penting untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan.
Dalam kesempatan itu, Wapres juga memberikan apresiasi kepada Basnas, para relawan, serta mitra Basnas yang aktif bersinergi dengan pemerintah dalam menangani bencana nasional. Wapres menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang digunakan untuk penanggulangan bencana. Saya sangat mengapresiasi peran aktif Basnas, para relawan, serta mitra Basnas yang telah bersinergi untuk membantu pemerintah dalam membantu penanganan kebencanaan nasional, baik pada tahap tanggap darurat bencana, pemulihan pasca bencana, sampai upaya untuk mengurangi resiko bencana, seperti kampung tanggap bencana dan program masyarakat bangkit sejahtera. Pemirsa, Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan pihaknya akan memberikan kemudahan perizinan seperti KKPR dan LSD dan perizinan pendukung lainnya. Hal ini guna mewujudkan program Astacita Ketahanan Energi dan Ketahanan Pangan. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menegaskan komitmen Kementerian ATR BPN untuk mewujudkan ketahanan energi dan pangan di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Nusron saat menghadiri pertemuan sinergi untuk negeri di kawasan Jimbaran, Badung, Bali. Salah satu cara untuk mendukung hal tersebut yakni dengan mempercepat penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Penerbitan perizinan ini merupakan agenda KKPR untuk mendukung Pertamina dalam program ketahanan dan swasembada energi yang menjadi salah satu astacita terpenting dari Presiden Prabowo Subianto. Ke depan kami akan komited untuk mempercepat pelayanan itu. Kami tidak ingin ketahanan pangan terganggu diakibatkan karena lambatnya perizinan, lebih-lebih perizinan di bidang tata ruang yang ada di dalam ATR BPN. Kami ingin mempercepat proses itu. Dalam kesempatan itu, PT Pertamina memberikan penghargaan kepada Kementerian ATR BPN atas kontribusinya dalam mensukseskan ketahanan energi dan swasembada energi di kawasan Jimbaran, Badung, Bali. Pasalnya, Kementerian ATR BPN turut berkontribusi dalam melakukan pemberian pelayanan, diantaranya perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, izin lahan sawah yang dilindungi, dan izin sertifikat tanah. Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.